Iya Pak, silakan. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih kami diundang untuk menyaksikan dan melihat gerak dari kawan-kawan di masyarakat yang juga peduli dengan pendidikan. Terus terang saya memang baru tahu nih Cerlang ini walaupun ada di Pontianak ya. Nanti tolong di ibu yang pengurus Saka tuh coba nanti main ke kami ya, ada yang ingin saya bicarakan itu. Oke, nanti ya. Baik Pak. Jadi ya, jadi begini, kalau saya melihat pendidikan ini memang pertama, kalau kita sayang sama Indonesia ini, mari kita sama-sama membangun bangsa kita ini. Karena ini bukan milik pribadi, golongan apapun, tapi ini adalah milik kita bersama. Nah, kalau saya lihat tema yang diberikan kan, ini adalah keberagaman untuk masa depan anak. Ini sesuai dengan kondisi kita yang binika ini. Nah, kita tahu bahwa ya saat ini kita di dunia pendidikan cukup sedih juga ya. Apa suara saya dengar ini? Kedengaran Pak? Dengar Pak. Takut saya ngomong sendiri ini. Jadi kita saat ini memang sedang prihatin ya karena COVID ini, sehingga memang banyak sekali perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dibangun oleh sekolah itu menjadi kendala. Misalnya kalau saat dulu anak-anak masuk pakai salaman, sekarang udah tidak boleh salaman. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi budaya kita rasanya tuh kurang elok kan. Nah, tapi karena kondisi ini ialah kita terima, barangkali kita bisa gantikanlah dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat saat ini, saya melihat hasil penelitian tahun 2045 itu Indonesia adalah Indonesia emas katanya. Kita akan diberi bonus demografi pada tahun 2045 itu dengan banyaknya usia produktif. Ya, jadi kalau saya lihat data yang dari Tribun ini, 70% penduduk Indonesia pada tahun tersebut itu adalah 70% jumlah penduduk itu berusia 15 sampai 45 tahun. Itu artinya adalah usia produktif yang mana saat ini anak tersebut ya masih ada di TK, masih ada di SD, yang ke depan pasti akan menjadi pemangku daripada bangsa ini. Nah, inilah tantangan kita saat ini. Kalau kita tidak hati-hati, apalagi saat ini yang kita tidak sedunia ini kita kaget dengan pandemi ini sangat-sangat sekali banyak mempengaruhi baik budaya atau sosial budaya kita sangat terpengaruh sekali dengan berbagai ragam budaya kita, dengan berbagai ragam. Halo, masih kedengaran? Halo, masih kedengaran nih? Masih Pak. Kedengaran Pak. Saya takutnya saya ngomong sendiri nih. Enggak kedengaran Pak, tenang saja Pak didengar. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, penyiapan SDM kita yang di dunia pendidikan ini, kalau kita tidak hati-hati, kita akan salah membangun SDM ini. Namanya rugi adalah kita sendiri ini. Karena apalagi kalau kita lihat daripada peta jalan pendidikan Indonesia, kalau yang sudah baca itu, pada tahun ke depan ini, kalau saya lihat ini data dari Kemendiknas nih, Kemendikbud tahun 2020 sampai tahun 2035 nanti itu, ke depan ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang saat ini ada itu akan hilang. Dan sebaliknya banyak juga akan tumbuh pekerjaan yang tidak kita kira itu akan tumbuh. Nah, ini semuanya harus kita persiapkan. Kita bukan mempersiapkan anak untuk saat ini, tapi anak yang ke depan kita tidak tahu seperti apa gitu. Contoh saja 10 tahun yang lalu kita mengenal yang namanya admin server. Saat ini itu sudah sangat diperlukan.
Dulu kita tahunya mungkin misalnya profesi guru, profesi TNI, profesi dokter kan, tapi kita tidak pernah mengenal tuh admin server, nggak pernah gitu. Nah, apalagi ke depan itu, apalagi kita tidak tahu. Nah, maka dari itu guru saat ini harus jeli dan dengan teknologi yang ada, dengan kondisi yang ada, harus cermat, cerdas, berinovasi untuk mempersiapkan anak didiknya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema saat ini tentang keberagaman, nah saya baca itu bukunya Ari Ginanjar di ESG itu, bahwa pada penelitian di 5 benua, sedunia ini 5 benua diteliti bahwa CEO dunia itu sama aja itu, yaitu tentang karakternya. Yang pertama itu adalah soal jujur. Seluruh CEO di dunia ini jujur, itu artinya seperti itu. Kedua, bertanggung jawab. Nah, terus berempati. Bagaimana dia bisa merasakan kesusahan orang lain, berempati kepada orang lain. Seperti itu pemimpin-pemimpin yang berhasil saat ini yang sudah diteliti itu. Nah, itu kan adalah sebuah kondisi nyata bahwa perilaku itu sangat penting sekali. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan kondisi saat ini, contoh saja ide anak-anak saat ini asik sekali dengan permainan di HP dengan gadget sendiri, lebih senang menyendiri. Itu kan kita khawatir itu tuh. Nah, itu berarti sementara saat ini alat-alat teknologi itu kita perlukan untuk pendidikan. Nah, inilah yang saya maksudkan bahwa guru itu harus inovatif. Artinya alat ini bisa menjadi dua hal yang sangat berbeda, bisa menjadi pisau dan bisa membantu gitu. Nah, teknologi ini bisa membantu kita, tetapi bisa juga mencelakakan kita. Nah, inilah yang saya pikir perlu inovasi dan kebijakan bijak guru-guru dalam mengembangkan pembelajarannya. Bisa dikaitkan ini dengan cara mengajar, bisa dikaitkan ini dengan bagaimana kita mempolakan perilaku masa depan untuk menghadapi Indonesia emas ini. Nah, mungkin jadi saya bagi gambaran ini tadi, kalau saya baca ini untuk kita lah nih ya, bahwa kalau saya lihat peta jalan pendidikan Indonesia ini, yang saya sampaikan tadi bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan tergantikan ini seperti pertanian di bidang sektor pertanian dan pertambangan itu diperkirakan itu 3,5 juta pekerjaan itu akan tergantikan, artinya hilang itu. Tetapi sebaliknya juga pada sektor sama itu akan tumbuh sebesar 1,8 juta pekerjaan baru yang akan tercipta. Nah, kalau dari sektor grosir dan retail itu akan hilang kurang lebih 1,6 juta pekerjaan yang tergantikan. Dan tapi sebaliknya akan tumbuh 2,3 juta pekerjaan baru. Yang saat ini juga kita tidak tahu apa namanya itu. Nah, itu yang saya maksud tadi, bagaimana saat ini kita menyiapkan SDM kita ke sana itu dengan berbagai sosial budaya dengan mereka itu. Lalu di sektor industri itu ada 1,5 juta pekerjaan yang hilang, tapi sebaliknya akan tumbuh 1,4 juta pekerjaan baru yang juga kita tidak tahu seperti apa pekerjaan itu. Nah, inilah tantangan dunia pendidikan saat ini, di mana COVID masih belum berakhir, COVID tidak tahu kapan berakhirnya, sementara kita juga khawatir jangan sampai ada lost generation di bangsa kita ini, anak kita lalu tidak siap. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Dan kami mungkin mewakili dinas ya, kami juga sangat terima kasih sekali kepada kawan-kawan yang ada di masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. Ini kalau saya lihat nih, di Pontianak ini kami memantau itu yang bergerak di bidang pendidikan itu ada 167 ini yang saya lihat ini. Tetapi memang nampaknya belum itu ya, belum berkonek dengan kita ini, yang saya maksudkan, kita bekerjasama ya, kita bekerjasama lah membangun ini supaya potensi-potensi yang ada seperti saya lihat di Cerlang ini kan bagus itu tuh. Nah, itu tuh bagaimana kita kolaborasikan
kita bagaimana ini bisa juga membantu dalam rangka kita menaikkan IPM kita di Pontianak ini. Walaupun saat ini angkanya sudah cukup bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau ini dibantu juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, akan lebih meningkat kembali. Mungkin itu yang pembukaan saya. Maka sebagaimana tadi saya disampaikan untuk membuka acara ini, maka dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pada Sekolah Alam Terpadu Cerlang yang bekerja sama dengan yang didukung oleh Yayasan Cahaya Guru dan bekerjasama dengan Yayasan Suwer Asa Katulistiwa dengan resmi kami nyatakan dibuka. Barangkali demikian dari sambutan kami. Saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan ini. Semoga berhasil dan Indonesia pada umumnya akan lebih baik lagi. Demikian saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Rahmansyah atas sambutannya tadi. Teman-teman, room ini saya serahkan langsung kepada Dian sebagai Ketua PKBM Cerlang yang akan memoderatori acara kita hari ini bersama teman-teman dari Yayasan Cahaya Guru yang akan mengisi hari ini. Saya mohon pamit dulu ya. Sebentar, kami ganti pemain karena laptopnya cuma satu. Selamat siang semuanya. Kalau di gambar akhirnya berubah, saya heran karena saya ada di sini. Terima kasih Pak Rasmansyah. Halo Mas Lisin dan juga Bu Henis, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita akan langsung saja mulai kegiatan kita hari ini. Sebelum kita masuk ke inti, kita akan masuk ke sesi perkenalan dan juga kesepakatan kelas. Saya akan dengarkan dulu dengan kesepakatan kelas ya, bahwa kelas sebenarnya adalah kelas yang ingin dibuat menjadi serius tapi santai. Jadi jangan terlalu tegang. Kita ada Mas Lisin nanti yang akan membantu untuk peregangan dan lain-lain. Dan juga kemudian untuk kelancaran kita berkomunikasi diharapkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk men-silentkan atau mute agar komunikasi kita bisa lebih lancar. Kira-kira suara saya bisa jelas terdengar ya teman-teman. Kemudian untuk sertifikat, kita akan memberikan sertifikat kepada peserta yang mengikuti kegiatan full selama 2 kali pertemuan, yakni di Jumat ini dan Jumat pekan depan. Sehingga kalau teman-teman tidak full hadirnya, maaf, kami tidak bisa menerbitkan e-sertifikatnya. Demikian itu. Kemudian kita akan mulai masuk ke perkenalan. Nah, karena jumlah pesertanya ini banyak, sepertinya kita nggak punya cukup waktu untuk perkenalan satu-satu. Mungkin saya akan nanti memilih 3 peserta kita yang menuliskan di kolom chat. Oh ya, satu lagi buat para peserta. Nanti apabila kita di sesi diskusi, silakan untuk memberikan komentar di chat. Kemudian juga untuk yang ingin menyampaikan pendapatnya secara langsung bisa menggunakan tombol raise hand atau angkat tangan, sehingga saya bisa melihat siapa yang ingin menyampaikan pernyataan atau pertanyaannya, sharing pengalamannya secara langsung. Oke, di perkenalan ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya untuk menuliskan kira-kira kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman menggambarkan sekolahnya masing-masing itu kira-kira sebagai buah apa. Silakan tulis di chat itu. Dan juga nanti saya akan pilih yang 3 mau buah apa ya, kira-kira yang tepat atau yang pas untuk menggambarkan profil dari sekolah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Silakan di kolom chat ditulis nama, dan kalau belum menuliskan nama dan sekolahnya secara lengkap, tuliskan di situ. Kemudian nanti saya akan pilih siapa yang mungkin lebih dulu menuliskan. Ya, tolong Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk menuliskan nama dan juga sekolahnya di akun
Zoom-nya supaya saya dan teman-teman panitia bisa melihat di sini siapa yang sedang memberikan komen gitu. Dan 3 komen yang paling cepat mengirimkan akan saya persilakan untuk menyampaikan secara langsung. Sudah jelas apa yang saya minta tadi teman-teman? Maaf mungkin ada yang sinyalnya kurang bagus atau apa. Ada yang sudah mulai ingin tuliskan nama buah untuk menggambarkan sekolah Anda. Dan apa alasannya? Mungkin nanti disampaikan langsung. Kira-kira kita kasih waktu 1 menit, 1 sampai 2 menit ya untuk menyampaikannya. Ditunggu ya di chat room-nya. Sambil menunggu. Siapa yang Mbak, paling atas? boleh sekali lagi Mbak, karena putus-putus. Oke. Tolong dituliskan nama buah yang Bapak Ibu dan teman-teman kira atau anggap bahwa itu bisa menggambarkan sekolah Anda. Dan tuliskan alasannya kenapa. Misalnya durian misalnya, karena sekolahnya namanya harum gitu kan. Harum dan disukai oleh banyak orang, misalnya gitu. Jadi ada juga yang mungkin mau buah yang lain, silakan dituliskan. Karena setiap sekolah kan biasanya, dan pasti ya ada nilai-nilai di dalamnya yang dikembangkan, kemudian juga apa yang menjadi fokus dari sekolah teman-teman, misalnya ada yang fokus ke alam, kemudian juga yang lain, berpikir kritis dan lain-lain. Ya. Ditunggu 3 komentar atas. Ini adalah pertanyaan yang mungkin sulit dijawab ya. Karena harus berpikir, sebenarnya saya mau tulis apa. Ayo ditulis di chat. Saya tadi sudah kasih contoh durian, karena nama sekolahnya harum. Kenapa harum? Misalnya karena banyak prestasi, ataupun punya banyak lulusan yang mengharumkan nama sekolah, karena prestasinya di luar sekolah maupun di dalam sekolah itu sangat membanggakan, dan lain-lain. Itu sih kebetulan karena saya suka durian ya. Kalau Bapak Ibu suka buah yang lain silakan. Jadi saya menganggap buah yang harum itu adalah buah durian. Sementara yang tidak suka durian, jangan-jangan berpikir, nggak mungkin saya suka durian ini, untuk menggambarkan yang lain. Oke, satu yang muncul adalah Ibu Nurul Hanifah dari SD 03 Pontianak Kota. Katanya sekolahnya bisa digambarkan sebagai buah kelapa, karena menggambarkan keberagaman anak didik dari berbagai skala bidang, dan buah kelapa itu banyak manfaatnya. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Bu Aironisa. Ya, di Tambang Pramuka juga buah kelapa itu, karena kelapa itu banyak manfaatnya, mulai dari akar sampai ujung pohonnya bermanfaat. Ditunggu lagi dua yang ingin menuliskan, 2 teratas. Karena kita tadi ya salam kenal ya untuk Ibu Haironisa SD 05 Pontianak Kota. Buat teman-teman yang dari daerah Indonesia Tengah maupun Timur, mudah-mudahan tidak terkendala dengan internet ya. Dan juga di kesempatan ini saya mengucapkan salam kenal, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Pontianak ini. Kemudian ada yang kedua adalah Sekolah PAUD Kenari. Ini dari Pontianak ya. Seperti buah kenari yang daunnya rindang buahnya, artinya mengayomi. Wah, buah kenari itu memang keren banget ya. Ya, buah kenari itu luar biasa, luar biasa. Salam kenal untuk teman-teman di Kenari.
Dan yang ketiga, yang terakhir yang mau saya bacakan adalah Lisbeth dari Bright Stars Preschool. Saya melihat sekolah kami sebagai buah anggur. Banyak buah dalam satu ikat, seperti murid-murid kami yang menjadi satu di sekolah dengan guru sebagai pembimbingnya. Wah, luar biasa nih. Wah. Oke deh, saya sudah membacakan Mbak Dian, tiga yang teratas. Ya, silakan Mas Bisin. Itu tadi ada yang terlewat, Mbak, dari Ibu Hairunisa menulis buah mangga. Oh, ada lagi ya di atas ya? Ya, ada terlewat tadi. Oh ya, sorry, maaf ya. Ada Bu Hanifah ya. Oke. Terima kasih Mas Lisin untuk mengingatkan. Maaf ya, moderatornya banyak layar yang sudah lihat ini agak kurang awas. Maafkan. Oke, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman-teman dari Yayasan Cahaya Guru untuk masuk ke materi inti kita. Kita sudah menjadikan teman-teman dari Yayasan Cahaya Guru sebagai co-host, jadi bisa men-share materi yang ingin disampaikan. Silakan Mas Lisin dan Mbak Heni Spolo. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Baik, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya Mbak Dian dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlisin, biasa dipanggil Lisin. Bapak Ibu bisa manggil saya Lisin. Terus kemudian kami dari Yayasan Cahaya Guru, seperti yang sudah tadi Bapak Ibu lihat di video ya. Alamat kami, kantor kami itu di Jakarta. Kami sudah berdiri sejak tahun 2006. Fokus kami memang untuk menemani para guru. Dan sejak tahun 2010, fokus kami adalah menemani para guru di dalam mengembangkan wawasan keragaman, kebangsaan, dan juga kemanusiaan. Senang sekali hari ini kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Pontianak dan juga sekitarnya, karena ternyata Mas rumah saya tadi itu teman-teman ternyata tidak hanya dari Pontianak ya, teman-teman yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tidak saya ini. Kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman di Sekolah Cerlang, kemudian Yayasan Luar Asa Katulistiwa atau SAKA, dan juga dari teman-teman dari Kabid PNFI Kota Pontianak yang tadi diwakili oleh Bapak Rahmansyah. Semoga kegiatan hari ini menjadi kegiatan pembuka, nanti kita ke depan bisa melakukan kerjasama lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mempersilahkan Ibu Heni Supolo untuk memberikan paparan terkait dengan materi kita pada siang hari ini, yaitu keragaman untuk masa depan anak. Silakan Bu Heni. Bu Heni mikrofonnya belum. Iya, maaf. Terima kasih teman-teman dari Yayasan SAKA dan juga Sekolah Cerlang. Juga terima kasih untuk Pak Rahmansyah untuk introduksi yang tadi sangat mencerahkan. Memang apa yang kita akan bicarakan adalah sangat terhubung dengan sebetulnya pendidikan karakter ya. Kalau kita dengar tadi Pak Rahmansyah membuka dengan memberikan lebih jelas lagi, jujur, empati, kerjasama. Saya akan dibantu Mas Lisin untuk memberikan paparan, tetapi teman-teman akan bila ada komentar menuliskan chatroom, akan berusaha untuk membaca chatroom dengan lebih baik, dan memang seperti tadi anjuran dari Mbak Sri, kita coba untuk santai, dan kalau mau lebih santai lagi, silakan segera potong saya lewat chatroom bila mana ada pertanyaan atau ada komentar, ada pernyataan yang ingin dikatakan. Next. Sebelum masuk ke sini, saya ingin mengulang kembali, kalau tadi Anda baca ya di chatroom, beberapa buah yang diangkat, itu menarik sekali. Secara khusus saya ingin membaca tengkawang. Tengkawang ini dianggap buah yang khas, dan dianggap bahwa ini identik dengan keteduhan dan kedamaian. Saya membayangkan
kalau anak-anak juga dibiasakan untuk mencari sesuatu dan menyimpulkan gagasannya ke dalam sesuatu yang lain. Manis, teduh, karena itu kita seperti itu. Anggur, di mana semua terikat dalam satu kesatuan. Lalu nanas, karena meskipun yang lainnya tertidur, mereka tetap berdiri tegak. Lalu ada mangga yang asri dan hijau, dan ada beberapa lainnya. Tapi penyebutan sekolah sebagai buah itu sebetulnya memperlihatkan seberapa jauh juga perasaan memiliki kita. Karena guru-guru yang bisa menyebutkan sekolahnya seperti apa, itu sebetulnya sungguh-sungguh merasa bagian dari itu. Sungguh-sungguh merasa sebagai bagian dari kemanisan, dari keteduhan, dari kedamaian, dari upaya untuk tetap tegak di antara tantangan-tantangan yang ada dan juga penyatuan yang ada. Sehingga sebetulnya apa yang diberikan secara selintas saja sungguh-sungguh sudah bisa mencerminkan seberapa jauh sekolah-sekolah memiliki guru-guru yang betul merasa memiliki sekolah itu. Jadi saya sangat menganjurkan dalam pertemuan-pertemuan guru, kepala sekolah juga mencoba untuk terus-menerus melihat kembali. Kalau dalam bulan ini kira-kira sekolah kita apa? Mungkin ada yang mengatakan bahwa sekarang menjadi kecut gitu ya mungkin ya, atau apapun itu yang kemudian bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut lagi. Ya, ini adalah bagian yang penting untuk kita sekarang. Kita tahu bahwa apa yang ada di depan Anda, surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Mengapa demikian? Sekarang kita diberi kebebasan dengan adanya pandemi ini. Satu, kebebasan untuk menentukan apa sih yang kita anggap bermakna, karena tidak dibebani tuntutan menuntaskan capaian kurikulum. Tentu untuk TK dan kelompok bermain tidak dibebani, tapi seringkali begitu masuk SD, lalu sudah dikejar-kejar seakan-akan harus menuntaskan kurikulum. Sekarang kita dibebaskan dari itu. Kita pun diminta untuk fokus pada kecakapan hidup, lalu aktivitas yang ada perlu disesuaikan dengan situasi termasuk kesenjangan akses dan fasilitas belajar di rumah. Berapa di antara Anda yang menghadapi kesulitan, murid-murid atau Anda sendiri menghadapi kesulitan dari melakukan pembelajaran dari rumah? Berapa di antara Anda? Mungkin Anda bisa tulis di situ. Sehingga dari situ Anda sendiri bisa lihat berapa persen dari murid Anda bisa langsung bisa memiliki jaringan yang cukup baik, gawai yang tepat, tapi berapa persen yang sama sekali tidak. Produk dalam bentuk umpan balik kualitatif ini penting. Apalagi pada saat PAUD. Kita tidak pakai angka, bukan? Kita melihat perkembangan di mana ketika masuk, anak ini sudah bisa mengucapkan berapa kosakata, memahami berapa kosakata, dan pada saat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya, berapa kosakata penambahannya. Keseimbangan dirinya masih perlu dilatih, tetapi sesudah 2 minggu, seberapa jauh latihan itu berhasil. Motorik halusnya, seberapa jauh itu. Perkembangan ini sangat butuh kemampuan kita sebagai guru untuk membuat deskripsi dengan baik. Syukur-syukur bila anak kita juga bisa menambahkan dengan ekspresinya sendiri. Aku lebih senang sekarang karena gitu. Aku hari ini gembira karena, aku hari ini sedih karena, aku hari ini gitu. Banyak sekali input yang sebetulnya sangat berharga yang kita dapatkan ketika mendengarkan anak. Next. Next. Iya. Ini kami ambil dari, ketika saya mengatakan kami tentu Yayasan Cahaya Guru ya, dari ungkapan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu mengatakan, naluri pendidik
adalah adanya keinginan untuk mendidik anaknya agar selamat dan bahagia. Dua kata kunci, selamat dan bahagia. Tetapi, kata beliau, seringkali semua itu yang keluar adalah berupa hal-hal spontan belaka. Tidak sungguh-sungguh dipelajari dengan baik dan apalagi menjadi refleksi pembelajaran para pendidik itu dalam melakukan pendekatan pada anak-anak didiknya. Jadi sangat dianjurkan bagi kita untuk terus belajar, terus memperbarui dan menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Sampai sini belum ada komentar ya? Oke, next. Nah, mengapa wawasan keragaman penting? Saya rasa semua Anda udah tahu. Kemampuan berkomunikasi, ada erat hubungannya dengan kemampuan bekerja sama, kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan untuk tetap kreatif dari tantangan-tantangan yang ada, dan pengenalan diri atau konsep diri positif. Semua ini teman-teman sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk bisa memasuki masa depan dengan nyaman. Bayangkan di masa depan anak-anak ini, kalau mereka bekerja, teman bekerjanya itu bukan dari Singkawang, bukan dari Pontianak, bukan dari Banjarmasin, bukan dari tempat-tempat itu, bukan dari tadi saya baca kampung ada barunya, tadi ada peserta di sini. Apa ya? Saya lupa sama sekali. Tapi dari berbagai penjuru dunia, sehingga kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama dengan latar yang berbeda, itu menjadi sangat penting. Anak-anak yang gagap ketika diharapkan bisa bekerja sama dengan teman-teman sekerjanya, tentu akan terhambat pula karirnya. Anak-anak yang gagap ketika diminta untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang berbeda latar belakangnya, tentu akan gagap pula untuk bekerja sama. Dan semua ini sebetulnya didasari oleh rasa percaya diri dan pengenalan kekuatan diri. Penerimaan diri penting. Kalau kita bicara PAUD, itu sangat penting dan harus digarisbawahi. Bagaimana kita untuk menciptakan rasa sukses pada anak. Bagaimana kita mengamati ketika anak seakan-akan berteriak, Eureka! Mereka menemukan sesuatu yang mereka suka. Misalnya, mereka belum pernah melihat tengkawang. Misalnya, mereka belum pernah melihat buah coklat atau apapun yang itu. Nah, untuk ini, kalau kita lihat apa yang ada di belakang saya. Menurut Anda, kalau Anda tanyakan pada peserta didik, pada para murid-murid Anda, corak ini mengingatkanmu pada apa ya? Tolong dijawab di chat room. Teman-teman, corak ini lepas dari pengetahuan teman-teman tentang corak itu sesungguhnya, tapi corak yang ada ini mengingatkan teman-teman pada apa? Perlu lebih dekat. Saya dekatkan ya. Nah, udah mulai kelihatan jelas. Tolong Lisin bacakan ya, saya nggak bisa lihat chat room. Iya, ya teman-teman silakan ditulis di chat. Ini mengingatkan Anda secara spontan pada apa? Pada bentuk. Tolong ditulis di chatnya. Belum ada? Belum Silakan ada. teman-teman ditulis. Oke. Kalau belum ada yang terpikir untuk menuliskan kira-kira itu apa?
Ada satu, Bu, Apa? dari Bu Nunung, kebersamaan. Kebersamaan apa, Bu Nunung? Mengingatkan tentang keragaman, mengingatkan tentang kebersamaan, kerjasama. Nah, Anda melihat ini dan mengingatkan pada sesuatu yang abstrak, keragaman, kebersamaan, kerjasama. Sekarang bayangkan kalau Anda mengenakan tenunan ikat ini kan tenunan ikat hasil kerajinan dari Kalimantan Barat. Nah, kalau Anda mengenakan ini, nah, bertanya pada siswa, kira-kira siswa mengatakan apa yang mereka ingat ketika melihat ini. Seperti orang yang bergandengan tangan, kata Ibu Lia. Dari Dayak, ya ini memang tenunan Dayak. Apalagi kalau ini ditanyakan pada siswa, kira-kira mereka ingat apa ketika melihat ini? Tadi ada jawaban yang sangat jelas. Seperti orang yang bergandengan tangan, seperti tanaman pakis, seperti apa lagi? Nah, teman-teman, sebetulnya ini bagian yang sangat penting kalau kita bicara mengenai keragaman. Keragaman itu perlu dilatih sejak dalam pikiran. Dari satu helai tenun ikat produksi Kalimantan Barat yang sangat indah ini, kita bisa tahu bahwa setiap teman memiliki imajinasinya sendiri, memiliki pikirannya sendiri, dan keragamannya ini akan sangat saling mengisi. Sebab bayangkan ada yang mengingatkan pada keindahan, pada kerjasama, lalu konkret orang sedang bergandengan tangan, tanaman pakis, lalu juga ada keragaman, kebersamaan antara yang konkret dengan yang abstrak bisa saling mengisi dalam hal ini. Latihan bahwa setiap orang bisa memiliki pandangan, pikiran, atau imajinasi yang berbeda ketika kita bicara keragaman. Dan kalau ini terus dilatihkan, maka insya Allah anak-anak kita itu bisa dengan penuh percaya diri mengutarakan pikiran dan pendapat mereka, dan anak-anak ini akan lebih bisa dipahami oleh teman-teman lainnya karena terlatih rasa percaya diri. Anak yang tidak untuk berkomunikasi dan hanya bisa berkomunikasi melalui gerakannya dan kadang-kadang melalui pukulan karena tidak terlatih melalui verbalnya, adalah anak-anak yang malang. Ini semua kemampuan ini, semua kompetensi ini adalah kompetensi yang sangat penting untuk seorang anak menyongsong masa depannya. Next, saya punya waktu berapa lama nih, Sin? Mungkin kita 15 menit lagi, Bu. 15 menit, oke. Yang melakukan adalah alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan. Begitu menurut asesmen mahasiswa. Ini ada 3 pusat pendidikan yang mempengaruhi anak-anak kita dalam kehidupannya. Jadi, untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sangat mempengaruhi. Tapi dalam usia PAUD, secara khusus alam keluarga dan alam perguruan memegang porsi besar
Dan kerjasama antara dua ini sangat penting. Konsistensi sangat penting. Karena kalau tidak, maka anak akan bingung. Di sekolah diajari untuk melakukan A, di rumah untuk ini sangat penting bagi sekolah dan rumah untuk bersama-sama menyepakati. Seperti apa yang tadi Pak Rahmansyah katakan, nilai-nilai apa sih yang penting? Dan saya mengusulkan nilai keragaman atau wawasan keragaman adalah bagian yang sangat penting. Karena dalam wawasan keragaman terkandung di dalamnya penghargaan kita pada sesama. Dan bukankah apapun agama kita itu sangat ditekankan? Next. Next. Ini adalah beberapa prinsip. Selalu ingat bahwa orang tua, guru, dan anak itu adalah tim. Jadi anak pun adalah tim. Guru, orang tua, anak, tim. Dan semuanya adalah sumber belajar. Ketika seorang anak membuat balon dari bubble itu apa ya? Dalam bubble busa tiba-tiba Sabun. Gelembung. Ya, gelembung sabun ini. Gelembung sabun ini dan kemudian membayangkan ini adalah bagian dari dunia misalnya, maka kita bisa belajar caranya berpikir pula. Ketika ia membuat bentuk yang lain, lalu menggambarkan lain lagi, kita bisa lihat bagaimana cakrawala pikirannya terus berkembang. Dan kesepakatan nilai keluarga dan sekolah sangat penting karena ini adalah awal dari interaksi sosial yang perlu sekali dialami oleh seorang anak. Dasarnya adalah penghargaan pada sesama, lalu pemahaman kaidah emas. Kaidah emas ini adalah sebutan yang diberikan pada ayat yang di mana siapapun kamu dan apapun agamamu pasti diajarkan ini. Seluruh kepercayaan atau agama memiliki ayat yang bunyinya adalah lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan padamu. Jadi yang kita lakukan adalah apa yang kita ingin orang lakukan pada kita. Kita ingin orang menyapa dengan baik, maka kita akan menyapa dengan baik. Kita ingin orang mengenali kita dengan baik, maka kita pun berupaya mengenal orang dengan baik. Dan seterusnya. Ya. Ada yang Ibu raise hand, Bu. raise hand. Silakan Ibu. Silakan Ibu Sudarmiati. Di-unmute aja, dibuka mic-nya. Halo Bu Sudarmiati. Mungkin nggak sengaja tertekan ya? Ya, belum ada respon. Kalau Ibu Sudarmiati tidak bisa membuka mic-nya, mungkin bisa menulis lewat chat room. Boleh dilanjutkan? Oke. Ya, next. Nah, ini adalah format besar yang saya tawarkan pada teman-teman. Ini format besarnya Cahaya Guru yang kami dapatkan dari ringkasan begitu banyak teori yang ada, termasuk di dalamnya Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, langkah pertama selalu kenali kekuatan diri. Langkah kedua, kenali kekuatan lingkungan, termasuk ini tadi. Kerajinan kita yang penuh dengan filosofi atau kearifan lokal sangat penting. Tenun ikat dari Kalimantan yang memakai pewarna alam memiliki filosofi yang sangat dalam, di mana bahkan ketika mulai memintal benang, ada upacaranya sendiri. Kedekatan dengan alam, lalu permisi pada alam untuk melakukan sesuatu yang maksudnya untuk keindahan yang akan dilakukan bersama adalah bagian dari penghargaan pada lingkungan.
Dan kehadiran kita di muka bumi ini sebagai khalifah, kehadiran kita sebagai manusia ciptaannya, itu tentu adalah agar kita merawat seluruh ciptaannya. Sehingga bagian ketiga, gunakan kekuatan diri dan kekuatan lingkungan untuk kebaikan dan perbaikan bersama menjadi sangat penting. Kalau ini dilihat dalam wawasan keragaman, sekali lagi, maka yang disebut kebaikan dan perbaikan adalah bersama. Apa yang baik buat saya, tetapi menyakitkan untuk lainnya, maka ini tentu tidak sejalan dengan wawasan keragaman kita, bahkan tidak sejalan dengan kemanusiaan. Karena sesungguhnya kebaikan seharusnya juga dirasakan sebagai kebaikan untuk lainnya. Next. Nah, bagaimana? Kalau yang sangat gampang, dan kita sudah ajarkan ini pasti pada semua anak-anak kita sejak dia bisa bicara. Tolong, maaf, terima kasih. Tapi perhatikan dengan baik. Seberapa jauh anak-anak kita terbiasa menggunakannya dengan tepat. Karena kalau anak-anak terbiasa menggunakannya dengan tepat, 3 kata ini yang akan membawanya menuju masa depan yang akan menyenangkan untuk dirinya dan untuk lingkungannya. Dia akan menjadi manusia yang sangat baik ketika minta tolong, tahu keterbatasannya. Ia akan menjadi pimpinan yang tidak ragu untuk minta maaf waktu tahu kesalahannya dan bukan menutupinya. Dan dia akan berterima kasih pada siapapun yang membantunya, lepas dari besar kecil bantuannya, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya lebih baik tanpa bantuan orang, tapi memiliki kekuatan luar biasa yang akan membawanya menjadi seorang pemimpin yang baik di masa depan kelak. Itu yang pertama. Yang kedua, buka ruang-ruang perjumpaan. Apa sih ruang perjumpaan? Ini seperti yang kita lakukan sekarang. Ini adalah ruang perjumpaan. Syukur-syukur semua peserta di sini, 70 orang atau 68 orang, daftar temannya, lalu melihat apa sih kira-kira kekuatan sekolah itu, dan karenanya lalu bisa saling belajar. Gimana sih cara menghadapi sebuah kelas yang 95% tidak memiliki gawai? Apa yang ibu atau bapak lakukan? Bagaimana cara datang untuk tetapi dengan membangkitkan rasa ingin tahu anak bersama dengan orang tuanya? Ini adalah hal-hal yang sangat penting. Ruang perjumpaan seperti apa yang kita miliki sekarang patut untuk kita pakai semaksimal mungkin. Next. Untuk menyatakan dia mengenali orang-orang yang dicintainya di sekitarnya. Saya masih ingat ketika saya pergi bersama-sama serombongan orang tua dan anak-anak mereka. Ketika itu kami diundang oleh ayah bunda. Ayah bunda membuka 25 keluarga untuk pergi bersama dengan kami. Terus dengan gembira mengatakan, ini mohon maaf suaranya terputus-putus. Ini mulai. Mungkin videonya dimatikan dulu sementara. Terima kasih untuk sarannya. Udah lebih bagus? Sudah bagus, Ibu. Oke. Sudah bagus, Ibu. 3 orang kamu cintai siapa? Lalu ada beberapa anak menyebut Mbak, Mbak, dan Mbak lagi. Dan ketika anak ini mengatakan itu,
maka kita bisa tahu bahwa ini akan menjadi bagian diskusi yang sangat penting untuk orang tuanya bersama dengan anaknya. Mengapa tidak tersebut sama sekali orang tuanya? Apalagi bila ia merasa bahwa selama ini yang membantunya memang Mbak, lalu lupa bahwa bapak dan ibunya itu pergi karena sesuatu yang lain karena tidak pernah diajak bicara untuk membuat anak ini memahami. Anak ini hanya tahu dia ditinggalkan, yang selalu ada di rumah adalah Mbak. Komunikasi sangat baik. Juga anak-anak dibiasakan untuk mengatakan aku bisa. Bisa apa saja misalnya. Ketika bangun tidur aku bisa, lalu akan beragam. Melipat selimutku, keluar dari tempat tidur sendiri, berjalan ke kamar mandi misalnya. Dilakukannya, tapi positif. Aku bisa. Aku bisa itu adalah kata yang sangat penting untuk membangun rasa percaya diri anak dan untuk membuat anak memahami kekuatan-kekuatannya. Next. Next saja yang anak tahu. Bukan hanya ini, tentu banyak lagi. Aku tahu. Tapi ini hal-hal yang perlu dilatihkan. Seberapa jauh para guru tahu apa yang anak tahu. Baik pekerjaannya, tugasnya tentu, pekerjaan bapak, pekerjaan ibu, pekerjaan gurunya. Next. Oke. Aku kenal diriku, ini sangat penting. Kapan saja anak-anak merasa perlu mengatakan maaf, perlu mengatakan terima kasih, perlu mengatakan tolong. Nah, tentu ketika kita bicara PAUD sebagai tanggal menanyakan, baik orang tua maupun guru. Karena lalu kita bisa mencoba lagi sebulan berikutnya, sebulan lagi berikutnya, atau 3 bulan berikutnya, dan melihat perkembangan yang ada, dan mendiskusikan hal tersebut yang tentu akan membantu seorang anak mengenali dirinya lagi. Aku kenal temanku, aku tahu teman marah kalau aku melakukan. Mengapa ini penting untuk wawasan keragaman? Agar ia tahu bahwa perasaan dia, sedihnya, senangnya, marahnya juga dirasakan oleh temannya. Dan mencoba untuk melihat dari kacamata temannya atau dari sudut pandang atau perasaan temannya. Mas Isin? Next. Oh, sorry. Tadi keputus kayaknya. Nah, untuk menutup ini, saya ingin menutup ini. Bahwa gotong royong adalah level tertinggi dari proses adaptasi manusia dalam mengarang seleksi alam kehidupan. Ini adalah tulisan Yudi Latif dalam bukunya tahun 2020. Mengapa ini saya pakai sebagai penutup? Wawasan keragaman pada dasarnya akan tercermin dengan sangat keras ketika anak terbiasa untuk bekerja sama. Ketika anak biasa untuk bermain bersama, seperti apa yang Anda lihat di depan Anda ini, menerima kekalahannya kalau dalam permainan tersebut memang kesepakatannya adalah dia pada saat itu kalah, dan menghargai temannya yang menang,
dan mencoba untuk belajar bagaimana cara memenangkan, tetapi juga dengan gembira. Permainan adalah bagian yang sangat penting untuk menumbuh kembangkan kemampuan untuk gotong royong. Dan basis dari ini tentu adalah wawasan keragaman, di mana perbedaan akan saling melengkapi, di mana teman-teman akan memberi satu imbangan-imbangan dari apa yang mungkin belum kita miliki. Itu kira-kira. Terima kasih. Kok nggak kedengeran ya? Terima kasih Bu Heni dan juga suaranya putus-putus tadi Bu Heni. Oh, Tapi ya. enggak apa-apa. Semenjak dimatikan videonya sudah terdengar berdiskusi atau ada teman-teman yang mau dialog, saya mau mengajak teman-teman untuk peregangan fisik dulu ya. Supaya yang ngantuk nih terlihat ngantuk kita bisa kembali fresh lagi. Oke. Nah, saya ajak teman-teman semuanya untuk berdiri tegak. Kalau yang pakai kursi ya bisa apa namanya bersender di kursinya. Kalau yang tidak pakai kursi, silahkan duduk tegak saja, berdiri duduk. Ya, ke kiri ya, ke kiri. Oke. Nah, agak ditarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita ganti ke kanan. Kita ganti ke kanan. 1, 2, sambil ditarik boleh. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita peregangan di bagian kepala. Silahkan ditarik ke kiri kepalanya, pelan-pelan aja ya, jangan terlalu keras-keras. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu sebagian kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kedua tangannya ditelungkupkan seperti ini, disatukan. Ya, terus kemudian diletakkan di bawah dagu. Lalu didorong ke atas kepalanya. Pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang tangannya ditelungkupkan seperti ini, digabungkan jadi satu. Ya, diregangkan dulu. Taruh di atas kepala. Sambil ditarik ke bawah pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terakhir silakan digerak-gerakkan apa namanya pundak kanan kirinya ya supaya lebih fresh. Ada yang semangat banget nih. Waduh, Bu Asri, Pak Rika, Bu Rika. Oke, cukup. Terima kasih. Sekarang saya mempersilahkan ke teman-teman semuanya. Setelah tadi kita melihat paparan yang disampaikan Bu Heni Supolo, terus kemudian tadi juga ada beberapa teman-teman di Saka juga memutar video. Mungkin ada yang mau bertanya atau berdiskusi, menyampaikan pengalaman boleh, atau bertanya langsung terkait materi juga boleh. Saya persilahkan buat Bapak dan Ibu. Silakan, ada yang mau berbagi atau bertanya? Mungkin kalau tidak, mungkin satu kata saja yang teringat dari pembicaraan tadi. Bisa di chat. Ya. Bisa menulis di chat room juga, Bapak dan Ibu, silakan.
atau mungkin langsung bicara ya? Ya. Chat room biasa digunakan? Mari, silakan. Ada yang mau bertanya, komentar? Teman-teman dari Cerlang atau dari Saka? Mungkin sudah ngantuk kelihatannya. Sudah capek barangkali. Di sana sudah jam 4. Kalau saya melihat wajahnya, tampaknya sepakat bahwa sudah letih ya. Kalau saya Silakan Ibu Rutia ya, betul. Ibu Rutia. Silakan Bu Rutia. Waktu tadi Ibu bahas tentang bidang gagasan ya, sepertinya sangat menarik kalau itu diaplikasikan ke yang aku kenal, aku bisa, aku tahu gitu. Diskusi bersama itu tuh aplikasinya jadi menarik, itu diskusi biasa atau lewat permainan gitu juga bisa ya Bu? Itu bisa lewat apa saja Bu, bisa juga misalnya Ibu memiliki satu lembar lalu mempunyai nama-nama tertentu, Ibu menuliskan isinya. Bisa juga Ibu mengajukan orang tua untuk minta pada anak-anak dengan daftar yang Ibu ingin ketahui. Karena sebetulnya sesudah ada tulisan dari kita, karena anak yang menjawab, anak bisa diminta untuk menggambar ilustrasinya. Sehingga ikut memiliki, dari lembaran itu misalnya, satu lembar tulisnya aku bisa, lalu gambarnya tempat tidur misalnya. Karena itu dia mengatakan membereskan tempat tidurnya. Nah, ini bisa terus berkembang. Tapi jangan lupa tanggal. Karena kemampuan itu kita harapkan terus meningkat, bukan? Dan untuk anak-anak mungkin pada satu titik dia ingin menulis sendiri. Lalu temu bunyi, setelah temu bunyi ada temu kata, setelah temu kata bisa terjadi temu kalimat. Tanggal akan memperlihatkan proses belajarnya. Dan kalau Anda menyertakan orang tua untuk melakukan hal yang sama, tetapi dengan kegiatan yang berbeda, misalnya yang satu aku bisa, yang satu aku tahu, maka kita bisa bertukar, bisa saling melengkapi. Oh, ini ada yang aku tahunya lebih banyak dari aku tahu di sekolah. Ini bisa dilengkapi. Atau aku bisanya di rumah lebih banyak dari yang di sekolah. Atau sebaliknya, di sekolah anak ini bisa lebih banyak. Orang-orang ini namu ya. Oh gitu ya Bu. Terima kasih. Terus untuk apa namanya ya Bu? Jeda apa-apa tuh, sebulan sekali, 2 bulan sekali itu dilihat dari apanya ya Bu? Kita mau mengulangi diskusi yang sama itu berapa bulan sekalinya tuh dilihat dari apanya? Mungkin tergantung anaknya. Karena satu anak dengan anak lain berbeda kan. Kalau ibu merasa bahwa ini anak cepat sekali nih, gitu. Lalu ibu ingin cobakan lagi, bisa. Ini sebetulnya pada saat kita mencoba, kita juga akan gembira sendiri kok. Karena kita akan melihat prosesnya, lalu kita juga tahu, oh ini kita menanyakannya pada saat yang tepat. Atau belum tepat. Dan nggak apa-apa, karena kita kan boleh untuk belum tepat, lalu kita mencoba mencari waktu yang lebih tepat. Karena timing atau memilih waktu itu sangat penting untuk PAUD, bukan? Penting sekali. PAUD, anak-anak usia dini yang kurang tidur, jangan diharapkan untuk bisa kooperatif ketika kita bicara. Kecuali ada sesuatu yang sangat disenanginya. Kurang tidur, lapar, kecewa karena merasa ditolak teman,
kecewa karena waktu berangkat dari rumah kaos kaki yang dia mau gambarnya kelinci tapi yang ada gambarnya kucing misalnya. Itu hal-hal yang mempengaruhi paut-paut kita dalam keseharian mereka. Ada lagi yang lain? Makasih, Bu. Terima Ada pertanyaan kasih, Bu dari Haryani. Iya, betul. Ada Ibu Sutiani. Bagaimana cara mengatasi anak saat mau belajar? Belajar itu apa sih? Itu dulu yang pertama. Kita merasa belajar itu harus menghadapi buku. Itulah belajar. Padahal ketika dia ke halaman, bisa lalu melihat daun A dengan daun B itu berbeda. Ibu, ini hijaunya berbeda. Dia belajar ada gradasi hijau yang berbeda. Dia belajar dalam satu daun, ada syukur-syukur lalu dia tahu daun itu namanya apa. Syukur-syukur dia bisa menghitung hari ini ada putik yang tumbuh 1. Minggu depan ada 2. Lalu prosesnya, ini sekarang sudah menjadi gitu. Semua itu adalah proses yang penting dalam proses belajar anak. Dan itu adalah belajar. Sekarang di saat pandemi, mungkin kita bisa menanyakan per ruangan. Di kamarmu, apa saja yang kamu pakai untuk belajar. Mungkin anak-anak yang ketika belajar memang terbiasa duduk di lantai, yang sebetulnya kurang baik untuk sikapnya kelak. Yang mungkin kita harus ingatkan orang tuanya ketika menulis. Mungkin juga ada anak-anak yang senang sekali mengatakan, saya suka pojok baca. Anak lain suka sekali, saya suka dapur saya. Ada yang mengatakan, saya suka halaman saya. Ada yang mengatakan, saya nggak tahu. Dan ketika tidak tahu, bagaimana kita mencoba untuk mendorong anak ini mendeskripsikan ruangan-ruangan, dan ketika deskripsinya lebih panjang pada ruangan yang satu, itu menandakan sebetulnya ruangan itu menarik perhatiannya lebih banyak dibanding lainnya. Jadi memang belajar sangat tergantung kreativitas kita, sangat tergantung dari cara kita mendefinisikan kata belajar. Karena kita kan sudah dengar kan berulang kali anak-anak PAUD ini belajar dari bermain, sambil bermain. Nah, seberapa jauh kita sungguh-sungguh memahami itu? Seberapa jauh misalnya bisa membawanya untuk lalu melihat corak ini dan lalu menghitung. Misalnya dia mengatakan ada gambar bola. Ada bola, ada berapa bola yang bisa kamu hitung dalam satu tempat yang kecil saja misalnya. Atau ketika saya memakai kalung ini, lalu kita minta dia menghitung. Lalu mana yang sama besar? Apa warnanya? Ini coraknya mengingatkan kamu pada apa? Kalung ini saya dapatkan dari teman saya ketika pulang dari Pontianak, katanya dari tempat loak atau tempat apa, sangat menarik. Nah, definisi belajar itu sangat penting untuk diluaskan, untuk dibuka. Karena ketika anak ini bisa mengatakan pada kita bahwa saya setiap hari saya, lalu apa yang dikerjakannya, itu menunjukkan sebetulnya proses belajar yang dimilikinya. Dan kalau yang dimaksud adalah anak tidak suka membaca, gitu, maka kita perlu memberi contoh bahwa bacaan itu menarik. Sampai kita terus melihat buku itu begitu gembira. Karena bagaimana anak bisa diajak untuk senang membaca, bila mana lingkungannya tidak suka membaca. Hitungan bisa dilakukan dengan sehari-hari. Ketika ada berapa jendela di kamar, ada berapa daun jendela di kamarmu, ada berapa tempat tidur di kamarmu, ada berapa sikat gigi di kamar mandimu,
Ada berapa sisir di kamarmu? Ada begitu banyak yang bisa kita minta untuk anak menghitungnya dari kamarnya. Atau ketika kamu makan bersama keluargamu, ada berapa piring di sana? Sendok, ada berapa sendok? Ada berapa gelas? Itu dari matematika. Yang ingin saya katakan adalah, bila mana kita bisa menggunakan semua yang kita lihat ini sebagai sumber belajar, maka tentu anak kita akan senang belajar. Karena ini saja misalnya, mana yang kamu anggap lebih terang? Ini atau ini? Mengapa? Saya ini menyalakan lampu sekarang. Kalau anak-anak ketika kita bicara kelas melalui jaringan, bisa menebak ini adalah karena lampu, maka anak ini memang memiliki pengalaman mungkin atau imajinasi yang lain. Dan contoh-contoh yang kita lakukan dalam harian kita perlu untuk menjadi bagian dari pembelajaran anak. Pada level PAUD ada 2 alam yang perlu melakukan kerjasama erat. Bagaimana bila ada keluarga yang sibuk dengan pekerjaan dan menyerahkan tanggung jawab pada pihak sekolah. Sehingga kerjasama yang terjalin kurang intens. Ini memang bagian dari nasib anak kita yang kurang beruntung, bila mana orang tuanya harus bekerja, suami istri. Tapi bisa kita bantu dengan tadi, kegiatan-kegiatan sederhana yang aku bisa, aku mau, aku ingin, aku perlu, aku tahu, aku begitu banyak hal yang sebetulnya menumbuh kembangkan konsep diri positif pada anak. Jadi kita bisa berharap bahwa berapapun waktu yang dimiliki oleh orang tua untuk anaknya, waktu itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang saya memberi PR-nya adalah menulis surat. Coba Pak, ini untuk bapak-bapak karena sering sekali bapak-bapak tidak ekspresif menyatakan cinta. Coba Pak, bikin surat, buatlah surat untuk anakmu dan bacakan sebelum dia tidur. Lalu berbagilah dengan kami. Bagaimana reaksi anak dan bagaimana reaksi bapak sendiri. Saya pernah menemukan ayah yang bilang, aduh Bu, baru kalimat kedua saya sudah nangis. Karena saya sadar, ya ampun, saya selama ini nggak pernah menyatakan cinta saya pada anak saya. Jadi baru kalimat kedua, bapaknya nangis. Jadi anaknya lalu nangis juga, lalu nanya ke ibunya, Bapak kenapa? Tapi ini sebetulnya satu hal yang perlu sekali untuk kita bantu. Pada saat orang tua memang tidak memiliki waktu, karena memang harus bekerja dan pada saat pandemi ini pekerjaan adalah sesuatu yang harus disyukuri, maka bantulah mereka dengan kegiatan-kegiatan sederhana yang sebetulnya akan menghubungkan batinnya dengan anak mereka. Itu kira-kira. Ya, Ibu Nunung mau bertanya, silahkan Ibu Nunung kalau mau bertanya langsung. Selamat siang Ibu. Saya ada beberapa pertanyaan. Ya, saya ada beberapa pertanyaan yang saya akan ungkapkan di sini. Kebetulan saya hanya pengen bertanya di sisi seandainya ini kita formal ya, sekolah formal itu kan sekolah yang belajar dengan sesuai metode yang ada, terus kita ungkapkan lagi ke anak tersebut gitu kan, berarti katakanlah agak monoton ya, dengan dibandingkan anak-anak yang bebas berimajinasi, bebas mengeluarkan pendapat. Yang saya akan tanyakan di sini, seandainya ada beberapa anak ini kan kalau sekolah lepas itu kayak sekolah alam dan semuanya itu kan sekolah yang berimajinasi sendiri, yang mereka mempunyai seandainya kamu harus begini, oh iya saya bisa melakukan seperti ini, kayak gitu kan. Tapi ada beberapa anak, kalau kita ajak belajar, yuk kita belajar, mau belajar apa? Terus ada yang tidak mau, apakah gimana caranya kita mengatasi anak tersebut? Kan ada beberapa anak, yuk belajar, nggak mau
Berarti kan kita tidak bisa memaksa karena dia sekolah yang memerlukan gerak dia sendiri ya, maksudnya gerak dalam pengawasan kita gitu. Itu bagaimana caranya Bu untuk mengatasi itu? Terima kasih Bu Nunung. Gini, saya biasanya mempunyai catatan-catatan kecil dari anak-anak. Apa yang kira-kira membuat mata mereka lebih berbinar ketika melakukannya dibandingkan melakukan lainnya. Jadi misalnya matanya lebih berbinar ketika saya membawa buku tertentu dan menceritakannya. Atau ketika matanya lebih berbinar ketika kita bermain untuk pecahan, tetapi dalam satu kotak-kotak yang seperti pizza yang kita lakukan sendiri, kita potong sendiri. Atau juga seorang guru dari Sumatera Barat misalnya selalu mengajak murid-muridnya bermain kertas sobek. Kertas sobek itu sederhana, dia menggambar sesuatu, lalu dia sobek asal saja, dia kasih pada murid-muridnya, yang dapat apa terserah, lalu murid-muridnya berusaha untuk menyatukan kertas sobek itu dan menebak itu gambar apa. Dan menuliskan apa yang dia ketahui tentang gambar itu. Proses untuk menyatukan kertas sobek ini, lalu membayangkan ini gambar apa, lalu kemudian menyebutkan apa yang dia ketahui tentang gambar tersebut, itu sudah bagian dari proses belajar yang luar biasa sebetulnya. Apalagi bila mana kita menggambar hal-hal yang sebetulnya berkaitan dengan materi ajar. Yang ingin saya katakan sebetulnya begini, kadang-kadang kita tidak perlu mengajak anak belajar dengan mengatakan yuk belajar, karena bisa jadi kata belajar itu dimaknainya terlalu berat, sehingga seakan-akan kalau belajar dia harus duduk diam, dia harus cuma menatap buku yang bukunya kurang gambar dan tidak ada warnanya, jadi membosankan. Jadi mungkin kita bisa lebih meluaskan diri kita untuk dengan materi yang sama tetapi pendekatan yang berbeda. Dan ini saya kira setiap guru pernah mengalami. Bahkan saya percaya Bu Nunung pernah mengalami anak yang sama kelihatan lebih gembira ketika berbuat baik. Jadi yang kita tangkap adalah ketika anak semangat. Dan itu yang kita, kenapa ya kira-kira kamu semangat pada saat ini? Apa yang kamu suka? Dari mendorong anak untuk bisa mengutarakan pendapat, mencari kata yang tepat untuk mengekspresikan perasaannya secara runtut, dan mengenali dirinya sendiri sambil tahu bahwa gurunya menghargai dia. Karena itu bertanya padanya. Ini pada satu momen saja sudah memiliki dampak yang mungkin akan diingatnya seumur hidup. Jadi pertanyaan yang tepat, komentar yang tepat itu sangat penting. Untuk anak-anak PAUD, komentar, aduh kamu bagus, gambarmu bagus, itu nggak jelas. Apa sih bagus? Mungkin lebih jelas bila Anda bisa mengatakan bentuk gajahnya mirip sekali dengan yang sebenarnya. Ibu suka warnanya, warna-warna pilihan warnamu sangat menonjol, sangat membuat ceria. Atau bentuk bunganya ini atau gitu. Tulisanmu menggambarkan begitu banyak kosakata baru yang kamu temukan. Selamat. Atau tulisanmu sungguh membuat ibu memahami perasaanmu. Tidak gampang loh mengutarakan perasaan. Terima kasih sudah percaya pada ibu. Komentar-komentar kita itu sangat penting. Kemampuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses pada dirinya yang kita tangkap menjadi sangat penting. Dan itu adalah belajar untuk anak-anak itu. Jadi belajar bisa
buka maknanya, bisa dilihat pendekatan-pendekatannya meski dengan materi ajar yang sama. Terima kasih. Lalu ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Nuno. Ini ada dari Ibu Devi. Ya, kata tolong dan terima kasih agak sulit karena bagaimana kalau di rumah digunakan dan tidak. Memang susah. Ini bagian dari nilai yang harus disepakati. Saya selalu menganjurkan untuk sekolah memiliki buku untuk berkomunikasi dengan orang tua. Sehingga kalaupun kita tidak bisa dengan gawai atau dengan apapun, dengan buku itu. Buku itu yang akan menjadi jembatan komunikasi kita sebetulnya sangat penting. Jadi misalnya Ibu mengatakan, Ibu kami membiasakan tolong, terima kasih, dan maaf karena kami merasa 3 kata itu yang akan membawanya untuk apapun yang Ibu ingin berikan di sana. Dengan cara itu mungkin lalu Ibu tanyakan bagaimana penerapannya di rumah. Gitu. Jadi bukan mengatakan bahwa kayaknya anakmu di rumah nggak diajarin deh. Gitu. Karena saya garanti kalau itu yang Anda katakan maka orang tuanya akan marah. Tapi kita mungkin bisa menanyakan bagaimana ya di rumah penerapannya supaya di sekolah saya bisa mengingatkan anak ini kembali. Gitu. Jadi saya rasa lah satu pusat pendidikan yang sangat penting buat anak itu perlu sekali kita lakukan. Apakah ada hubungannya dengan salam senyum sapa sampai ada guru beranggapan 3S lagi tapi juga ada maaf. Saya melihat, coba Anda lihat kembali. Ketika kita senyum, ketika kita menyapa, dan ketika kita menyalami seseorang, lalu ketika kita mengatakan tolong, terima kasih, dan maaf, dasarnya kan sama kan? Dasarnya adalah melatih kita untuk menghargai sesama. Melatih kita untuk melihat dengan tepat situasi-situasi di mana kita perlu untuk berterima kasih, untuk minta tolong, dan untuk minta maaf, dan itu adalah pengenalan diri. Jadi, bila mana memang anak belum terbiasa, itu yang perlu kita sampaikan pada orang tua. Sedangkan senyum, sapa, dan salam, ini adalah bagian yang mengawali semua itu. Karena senyuman kita ini bukan saja akan mempengaruhi lingkungan, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Ketika kita marah, lalu kita paksakan diri kita untuk senyum, mula-mula terpaksa, tapi lama-lama senyum itu menular ke bagian badan kita yang lain, ke bagian dalam kita yang lain, sehingga pelan-pelan senyum itu akan menguasai perasaan kita. Melatih senyum itu penting, teman-teman. Saya punya teman-teman yang sudah senyum, tapi masih kelihatannya galak. Jadi kita mungkin perlu teman sebagai kaca untuk menebak, ini senyumnya sudah pas atau belum. Karena bisa jadi sorot mata kita yang tajam, itu mengalahkan senyum ini. Tapi mempunyai teman yang kita jadikan cermin, yang bisa mengatakan, mungkin bibirmu mesti lebih lebar lagi. Mungkin matamu perlu dilunakkan sinarnya atau apapun itu, saya kira akan sangat baik. Saya selalu menganjurkan teman-teman untuk ketika memiliki giliran untuk berbicara depan umum, apakah depan umumnya itu di ruang guru atau di ruang kelas atau bersama orang tua, untuk memilih teman lain sebagai cermin dan memberikan masukan. Itu sangat penting. Dan senyum, sapa, dan salam ini adalah latihan ke sana. Latihan untuk masuk ke dalam dunia yang lebih luas dengan diri kita yang sudah
siap untuk menghadapi dan untuk berbaur dengan dunia luas itu. Bu, ini ada satu pertanyaan yang terlewat di chat dari Bu Rika. Oke. Bagaimana cara mengatasi anak yang terlalu aktif? Apapun milik temannya diinginkan oleh anak itu. Jadi semua mainan punya temannya mau diambilnya. Jadi gimana solusinya? Oke. Anak itu perlu tahu bahwa kalau pinjam itu perlu minta izin. 2, anak ini perlu belajar antri, menunggu gilirannya. 3, kita perlu tahu persis apakah kosakata anak ini cukup untuk memahami kita. Karena kalau apa yang dipahaminya belum cukup, kosakata yang dimilikinya belum cukup untuk memahami pembicaraan kita, maka kita terpaksa melakukan instruksi dengan kata-kata yang sangat singkat tapi jelas. Misalnya, tunggu giliran. Lalu anak ini ditahan. Lalu ditahan lagi, minta izin. Karena dia yang punya. Dan harus belajar kalau tidak diizinkan, tidak. Alihkan pada hal yang lain. Karena memang bisa jadi ada anak-anak yang tidak terbiasa mendengar kata tidak. Semua diiyakan, dan kalaupun tidak dapat, anak ini mulai teriak-teriak. Dan lingkungannya nggak tahan dengar teriakan, jadi dibiarkan diberikan apa yang anak ini mau, hanya supaya tidak teriak. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan lain adalah memang proses mencerna dalam otak anak ini berbeda dari lainnya. Dan kita perlu tahu, perlu bisa membedakan apakah ini memang anak-anak yang dilahirkan dengan berbeda atau belum terlatih. Karena bahkan anak-anak yang dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan khususnya masih bisa dilatih apalagi sejak dini. Dan disitulah pentingnya catatan orang tua dan sekolah memadukannya untuk bekerja sama. Sekolah nggak bisa bekerja sendiri dalam hal ini. Dan kalau kita ingat kembali dalam materi tadi, kesepakatan nilai penting. Mulailah dengan kesepakatan nilai. Dan ini bagian dari kesepakatan nilai itu. Terima kasih Bu Rika untuk pertanyaan yang sangat sering kita jumpai ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Devi. Nah, bagaimana caranya, ini Ibu Dia Retno, anak yang di rumah nggak mau belajar. Ini anak kelas berapa Ibu Dia? Bolehkah saya tahu anak kelas berapa Ibu Dia Retno? Ibu Dia Retno dari Baitus Salam Sleman, muridnya kelas berapa? Ditulis saja kalau enggak. KB itu kelompok bermain ya kira-kira? Oke, saya andaikan saja KB itu dari kelompok bermain Islam terbuka ya. Oke, kalau kelompok bermain, anak-anak ini kan memang anak yang belajarnya dengan bermain kan? Jadi mungkin yang perlu kita pikirkan adalah permainan apa yang membuat anak ini senang. Misalnya menggambar apa? Misalnya menggambar itu tadi tempat tidurnya. Ini tempat tidurku. Ini bantalku. Ini gulingku. Ini mainan yang aku suka. Ini kalau kita mau mengatakan aku kenal kamar misalnya. Ini pintu rumah kamarku. Ini jendela kamarku. Ini ibuku, ini bapakku. Semua yang bisa dinyatakannya melalui gambarnya. Itu sudah belajar bagaimana anak bisa
menyatakan apa saja yang ditemuinya di kamar, apa saja yang ditemuinya di kamar mandi, apa saja yang ditemukannya di halaman, apa saja yang ditemukannya di dapur dan ruang makan, apa saja yang ditemukannya gitu. Dalam perjalanan, itu sesuatu yang penting untuk proses belajarnya. Kosakata bertambah, bisa mengungkapkan diri, kemampuan untuk belajar atau mengekspresikan diri dalam bentuk gambar, kemampuan mengekspresikan diri dalam menyanyikannya misalnya. Misalnya dia disuruh menyanyikan kamarmu, coba terserah dia mau pakai lagu apa, tapi judulnya kamarmu. Lalu dia bawa satu-satu, aku sayang ibu, dia sebut bantal-bantal, aku punya bantal, guling-guling, juga punya guling misalnya. Ini belajar dan mengetahui satu anak dengan lainnya dan kemudian membicarakannya bersama, betapa kayanya kelas kita, bukan? Terima kasih sekali lagi Bu Diarno, mudah-mudahan saya sudah cukup menjelaskan, karena sebetulnya dalam daring ini bosen kan lihat dalam satu arah. Yang penting adalah gerak bersama, nyanyi bersama, itu bisa, gerak bersama, ibu putarkan musik, lalu anak disuruh mendengar, bergerak sesuai dengan musik yang ibu putarkan, lalu gitu, menebak gambar yang ibu berikan, dan memikirkan di rumah itu gambar itu ada di mana. Misalnya ibu memperlihatkan sendok dan garpu. Kamu temukan ini di mana? Gitu. Ini kan sebetulnya satu rangsangan pada anak dalam berbagai pertumbuhannya yang bisa Anda lakukan. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Ibu Harunisa, kelas 1, bagaimana bila selaku wali kelas ada beberapa anak yang tidak mau sekolah selama daring dan tatap muka? Ini dia nggak mau tatap muka dan dia nggak mau daring ya, Bu Hairunisa? Ini kelas 1 ya. Begini, selama pandemi ini memang khusus untuk guru-guru usia muda, ini memiliki satu tantangan lebih. Karena anak-anak ini menjadi tidak terbiasa bergaul, bukan? Karena kita memang harus menjaga kesehatan dengan terus menjaga jarak, mengingatkan jarak. Itu sendiri sudah bagian yang perlu kita atasi. Nah, anak yang datang lalu di rumah lagi, lalu datang di rumah lagi, tentu butuh penyesuaian. Dan tidak banyak anak yang bisa menyesuaikan dengan cepat. Begitu datang, melihat teman langsung senang, langsung mau main. Sementara lebih banyak anak yang butuh waktu untuk pengenalan. Untuk merasa nyaman dan aman. Sehingga pertanyaannya bukan mengatasi anak dulu yang ingin belajar atau mau sekolah, tetapi bagaimana kita menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak selama dia daring dan ketika tatap muka. Karena menciptakan ruang yang aman dan nyaman sangat tergantung pada pengenalan kita pada anak. Keragaman anak yang kita pegang, senangnya apa yang kita miliki sehingga kita bisa berikan pada mereka dengan gembira. Karena sebetulnya setiap guru tuh punya kekuatannya juga. Kalau kita mengajarkan dengan cara yang sebetulnya bukan kekuatan kita, biasanya lebih gagap. Tapi pada saat kita senang mengajar, itu biasanya anak juga tertular senang belajar. Kesenangan ini perlu kita ciptakan, kita timbulkan sendiri. Karena guru-guru, saya berkecimpung dalam dunia keguruan sejak tahun 77. Pada saat itu saya menjadi asisten dosen dan setelah itu saya menjadi asisten guru TK. 2 hal yang berbeda ya. Saya merasa musuh guru utama itu adalah justru rutinitas. Rutinitas ini kadang-kadang sering menjebak kita dalam kegiatan yang terus berulang yang kita sendiri bosan.
Dan ketika kita merasa bahwa itu kurang menyenangkan, bahasa tubuh kita nih ditangkap anak. Bahasa tubuh itulah yang sebetulnya seringkali menjebak kita pula. Gitu. Jadi pada saat jawaban dari pertanyaan ini adalah pengenalan Ibu Hairunisa pada anak-anak ini. Saya lebih sering menggunakan pertanyaan pada mereka. Kapan kamu senang belajar? Atau apa sih yang bikin kamu senang? Karena kita berikan apa yang bikin dia senang. Apakah lagu, dimulai dengan lagu, dimulai dengan gerak-gerak seperti kita tadi, dimulai dengan cerita, dimulai dengan mendengar cerita teman, dimulai dengan mendengar cerita orang tua lain. Jadi wajahnya bukan cuma wajah guru. Banyak hal yang bisa kita explore, bisa kita gali untuk kesenangan anak belajar. Terima kasih Bu Hairunisa. Sekarang Vivo ini pasti bukan nama kan? Vivo 1606 ini siapa? Nama sebetulnya. Atau Ibu Vivo, Pak Vivo, saya tidak tahu. Bagaimana cara mengatasi anak yang sering menyakiti teman? Terkadang anak bangga ketika sudah menyakiti teman. Nah, ini peringatan pada semua teman-teman guru. Kekerasan tidak. Jadi begitu ada kekerasan, kita harus menangani dengan lebih serius. Tetapi dengan penuh empati pula. Begini, seringkali anak ini melakukan apa yang diharapkan oleh lingkungan. Tanpa sadar, seringkali kita mengatakan pada anak kita, lawan. Gitu. Atau lalu ketika anak ini melakukan sesuatu yang mengatakan dia berhasil merebut sesuatu, lalu kita mengatakan jagoan. Kemungkinan itu ada. Atau apa yang dilihatnya dalam film-film yang memperlihatkan kegiatan itu berulang dan itu yang dicerapnya. Seakan-akan jagoan-jagoan itu adalah memang seharusnya begitu. Sehingga sangat penting dalam hal ini untuk latihan yang tadi. Aku tahu temanku sedih kalau, aku tahu temanku marah kalau, aku tahu temanku gembira kalau, atau sebaliknya, aku gembira kalau, aku sedih kalau, aku marah kalau. Ini adalah latihan untuk melihat ini. Tapi secara serius, saya berharap ibu untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Karena bisa jadi ini adalah apa yang dilihatnya di rumah. Meskipun kita tidak perlu mengatakan itu, tapi dunia anak ini kan sekolah dan rumah. Kalau anak ini bangga sudah melakukan, ini berarti ada sesuatu yang membuatnya bangga. Dan siapa yang membuatnya bangga? Gitu. Apakah tontonan yang dilihatnya di rumah? Apakah tontonan yang dilihatnya di sekolah? Apakah teman-temannya yang jagoan yang kemudian membuat teman-teman yang lain menjadi takut dan dia ingin menjadi itu? Ini kita perlu tahu. Tapi kekerasan memang harus diintervensi sejak dini. Nah, ini satu sisi ya. Sisi lain, ada anak-anak yang tidak terlatih untuk menyatakan perasaan atau pendapatnya. Masih beruntung kalau ini sekedar tidak terlatih karena di rumah pun tidak cukup mendapatkan simulasi untuk itu. Tapi kalau ini adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, di mana cara mencernanya berbeda, maka ini lain lagi ceritanya. Karena itu saya selalu menganjurkan intervensi pada kekerasan, orang tua dipanggil, kita tanyakan situasi rumah, kita tanyakan situasi anak ketika marah di rumahnya, atau ketika ingin sesuatu di rumahnya, dan kita samakan itu, lalu kita sama-sama sepakati apa yang bisa kita lakukan bersama untuk membantu anak ini menjadi anak yang disenangi teman-teman. Karena anak-anak yang jagoan-jagoan seperti ini tidak akan disenangi teman. Ditakuti, iya. Tapi kita tidak inginkan anak kita ditakuti. Kita lebih senang anak yang belajar karena untuk masa depan. Akun Muhammad Malik bilang.
Masuk. Saya rasa udah ya. Ada lagi pertanyaan? Ini dari Mentari, PAUD Mentari. PAUD Mentari. Iya. Sudah terjawab ya tadi ya? Mas Lisin sudah terjawab Sudah. semua? Sudah, Bu. Oke. Ya. Apakah ada lagi, Bapak Ibu? Karena waktu kita menunjukkan pukul 15.30 nih kalau di Jakarta. Sudah cukup? Baik. Kalau sudah cukup, mungkin Bu Heni ada closing statement, Bu, buat teman-teman. Iya. Saya rasa pertemuan-pertemuan ini seperti ini sangat penting dan tidak perlu menunggu Yayasan Cahaya Guru, saya kira, untuk menyatukan pengalaman Anda semua ini dan saling menguatkan, saling berbagi. Karena saya selalu percaya guru-guru yang selalu siap dan senang untuk belajar pasti siap dan senang untuk mengaji. Dan dengan kesenangan ini kita bisa tahu bahwa anak kita bisa selamat dan bahagia. Dan akankah menyenangkan melihat anak-anak kita semua selamat dan bahagia? Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah berbagi, yang sudah menyatakan berbagai perasaan, pikiran, dan juga pertanyaannya. Terima kasih untuk keikutsertaan teman-teman. Meskipun saya tahu pasti letih sekali, saya sudah mengajar, dan mengajar PAUD ini letih memang. Setiap menit itu akan terasa sekali. Sekali lagi terima kasih untuk perjumpaan kita. Terima kasih Bu Heni. Informasi buat teman-teman juga, terima kasih sudah hadir dan diskusi pada kegiatan siang hingga sore ini. Bapak Ibu, kami mohon untuk mengisi form refleksi buat kegiatan hari ini. Saya sudah kirimkan linknya di fitur chat Zoom. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi setelah kegiatan ini usai. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Dian. Terima kasih Mbak Eni dan Mas Lisin. Ada banyak hal ya yang kita bahas bersama tadi, walaupun di awalnya diskusinya agak sempat hening. Ternyata banyak ide yang di kepala dan pertanyaan dan pernyataan yang justru keluar ketika diskusi berjalan ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah bergabung, teman-teman semuanya. Iya, minggu depan lagi kita akan bergabung bersama di kegiatan kita. Jangan lupa untuk hadir seperti tadi itu, banyak sekali yang hadir sangat tepat waktu. Kita senang banget, jadi kita bisa mulai dengan tepat waktu. Kemudian nanti ada di pekan depan, ada bocorannya sedikit, bahwa kita akan ada diskusi kelompok ya, sehingga di diskusi kelompok itu nanti akan kita eksplorasi pengalaman-pengalaman mengajar dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Harapannya dalam diskusi kelompok itu kita bisa saling sharing, kemudian juga bisa menyampaikan di grup besar nantinya tentang pengalaman Bapak, Ibu, dan teman-teman mengajarkan tentang keragaman. Di pekan depan itu kita akan banyak membahas bahwa mengajarkan atau mendidik tentang keragaman itu bukan hanya teori, dan praktiknya adalah hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Heni tadi, bahwa bagaimana kita menggali potensi yang ada di sekitar sehingga itu bisa mengajak anak untuk senang belajar gitu. Ketika dia mengenali apa yang di sekitarnya, kemudian orang-orang di sekitarnya yang dia cintai, pada dasarnya kita mengenalkan keragaman itu untuk memberikan dia modal, pemahaman, kemampuan mengutarakan perusahaannya, dan lainnya. Oke, baik. Dengan begini berarti kita, oh ya, maaf, sebelum kita selesai, saya dan panitia yang beberapa orang di belakang ini sebagai operator, ada Bu Sri, ada Ning, ada Lulu, ada Bima, dan juga juru bahasa Indonesia ini, berharap teman-teman bisa menghadirkan video, membuka videonya untuk foto bersama nih. Karena kita pingin agar kita yang rame-rame ini bisa kelihatan wajahnya. Dan kami bisa mendokumentasikan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir pada hari ini. Silakan dibuka layar teman-teman. Nanti Lulu yang akan meng-capture
fotonya. Silakan bagi yang belum membuka kameranya, videonya. Pasang senyum terbaik ya. Oke, udah siap. Lulu, silakan Lulu. Lulu. Sebentar Kak, masih spotlight. Layar kalian masih di spotlight. Oke. Bentar ya. Kasih aba-aba Bu. Kalau udah mulai ya. Oke, Lu silakan Lu. Oke teman-teman. Saya ambil foto di layar pertama ya, hitungan ketiga. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, mohon tunggu sebentar. Oke, selanjutnya di slide kedua, di layar kedua. Senyum yang terbaik, ayo. Oke. Oke, sebentar teman-teman. Oke, selanjutnya di layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pekan depan di waktu yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan kami sebagai panitia, baik itu secara teknis, internetnya, kemudian juga suara dan videonya yang ketinggalan, dan juga hal-hal yang lain. Di grup WA silakan teman-teman yang masih ingin ada hal-hal yang disampaikan, mungkin ditanyakan, termasuk juga yang akan kita lakukan di pekan depan. WA grupnya terbuka sehingga kita bisa saling berinteraksi dan juga bisa juga saling sharing pengalaman apa yang dirasakan setelah pelatihan hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat sore, semoga semuanya sehat dan bahagia. Amin. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya Mbak Dian. Terima kasih teman-teman lain. Sampai ketemu. Ya. Persis sekali sama adiknya. Sampai ketemu. Terima kasih untuk undangannya. Sampai ketemu teman-teman semua. Ya. Pak Rahman masih ada di sini kan? Pak Rahman, terima kasih. Teman-teman yang lain semua juga terima kasih sudah hadir di sini. Kita lanjut ke depan ya. Oke, Mbak. Dan tolong diisi formnya tadi. Oh iya. Terima kasih narasumber panitia. Terima kasih sama-sama Bu. Terima kasih Bu Uswa udah ikut menyimak. Sama-sama Pak Alisin. Salam sehat selalu buat Bu Heni dan Pak Alisin. Oh, ada kakak ya itu ya? Kakak atau adik? Adik. Oke, saya izin live ya, Mbak Sri, Mbak Dian, dan teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Dian. Salam sehat semuanya.